Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 69. Chapter 69 Pembukaan Roh. Saat Tangwulin memasuki keadaan sangat fokus, dia menjadi sangat berpikiran jernih dan tahu betul bahwa jika dia bergerak mundur, palu di tangan kirinya tidak akan bisa mencapai gurunya. Karena itu, dia melonggarkan cengkeramannya pada palu di tangan kirinya yang kemudian tiba-tiba terbang menuju Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dengan santai menjentikkan pedang kayu di tangannya, secara horizontal menyentuh palu kiri Tangwulin. Jiwa bela diri Wu Zhangkong sebenarnya adalah pedang. Dia berlatih untuk mencapai ranah, satu pedang membelah semua teknik. Jadi, terlepas dari serangan apapun yang digunakan atau siapapun lawannya, Wu Zhangkong memilih untuk hanya menggunakan pedangnya. Namun, kali ini dia menderita. Saat palu dan pedang bertabrakan, Wu Zhangkong merasakan gelombang kekuatan yang kuat mengalir melalui pedang kayunya. Meskipun kekuatan Tangwulin tidak tertandingi olehnya, dia belum melepaskan jiwa bela dirinya dan hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatan jiwanya. Wu Zhangkong merasa pedang kayunya diambang kehancuran. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan jiwa ketika dia merasakan kekuatan mengalir melalui pedang kayunya. Kaca, pedang kayunya patah, dan Tousan Refined Heavy Silver Hammer terbang dengan berani ke arah kepalanya. Wu Zhangkong melesat ke samping, menghindari 1000 palu perak berat yang dimurnikan dengan mencukur sedikit. Palu tempai yang tampak kecil itu jatuh ke tanah, menciptakan suara booming yang memekakkan telinga. Itu memberi Xie, yang sedang bersiap untuk memberikan dukungannya kepada Tangwulin, kejutan besar. Tangwulin telah memaksa kembali Guru Wu, dan bahkan mematahkan pedang kayunya. Mundur beberapa langkah, Tangwulin mengangkat palu peraknya yang berat ke dadanya sebagai pertahanan. Wu Zhangkong berhenti, menatap kosong untuk beberapa saat. Dia tahu palu Tangwulin agak aneh. Berhenti, dia mengangkat tangannya, menghentikan Gu Yue dan Xie, keduanya bersiap untuk melanjutkan pertempuran. Xie memandang Tangwulin dengan aneh, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah palu abu-abu di tanah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia merasakan jantungnya berkontraksi dengan gelombang ketakutan dalam sekejap. Pertama kali dia melawan Tangwulin, dia diikat oleh Tangwulin. Jika palu ini jatuh ke arahnya, Tangwulin bergegas ke tanah dan mengambil 3 palu, mengembalikannya ke cincin perak beratnya. Palu Anda tidak normal. Wu Zhangkong memandang ke arah Tangwulin dengan mata penuh keraguan. Tangwulin menjawabnya, palu ini dibuat dengan perak berat, dan sedikit lebih berat dari palu tempa biasa. Seberapa berat mereka? Biar ku lihat. Xie sangat ingin tahu tentang palu itu, yang mampu mematahkan pedang kayu Guru Wu. Sial. Tak lama setelah palu perak berat meninggalkan tangan Tangwulin, benda itu jatuh ke tanah. Xie jatuh dari kekuatan inersia yang sangat besar. Ayo, Xie menggeram kesakitan. Kamu, apa ini milikmu? Ini sangat berat. Wu Zhangkong berjalan ke arahnya dan mengambil palu perak berat 1000 halus. Mereka memindahkannya tanpa sadar. Tidak heran pedang kayunya telah hancur, berat palu ini. Tangwulin berkomentar, satu palu memiliki berat kira-kira 150 kg. Wu Zhangkong bertanya, ada 3 gelombang kekuatan. Apakah Anda menyebabkan itu, atau itu dari sesuatu yang lain? Tangwulin ragu-ragu sejenak sebelum menjawab Wu Zhangkong, itulah kemampuan palu itu. Setelah menempa dengan Tousan Refinements, efek yang tidak diketahui dapat dibuat. Punyaku juga disertai, dan itu disebut efek Stack Hammers. Wu Zhangkong, meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang penempaan, tahu bahwa sepasang palu perak yang berat itu sangat berharga. Dengan anggukan lembut, dia menanyai Tangwulin, apakah kamu sangat berbakat dalam pemalsuan? Aku pandai besi. Saat Tangwulin memikirkan tentang perawatan yang diberikan kepadanya dari Asosiasi Pandai Besi, dia merasa lebih baik. Mata Wu Zhangkong mengungkapkan ekspresi perhatian saat dia mengangkat tangannya ke arah Tangwulin. Datang. Pegang tanganku. Tangwulin menggenggam tangannya. Tangan Wu Zhangkong besar dan jari-jarinya panjang. Genggamannya terasa sejuk dan tidak ada sedikit pun kekasaran. Tarik aku dengan segenap kekuatanmu, tunjukkan betapa hebatnya kekuatanmu. Wu Zhangkong memesan Tangwulin. Oh, jawab Tangwulin. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengumpulkan kekuatan dari kedua lengannya saat dia menarik. Wu Zhangkong mempersiapkan diri.
Seperti paku, dia berdiri diam tanpa menggerakkan sehelai rambut pun. Saat Tang Wulin mengerahkan semua kekuatannya, pipi kecilnya mulai memerah. Meskipun Wu Zhangkong tampak diam, getaran kekuatan jiwa yang sebagian tersembunyi mengungkapkan bahwa dia tidak sesantai kelihatannya. Dia benar-benar harus memanfaatkan kekuatan jiwanya untuk mencegah Tang Wulin menyeretnya pergi. Cukup. Setelah beberapa saat, Wu Zhangkong menghentikan Tang Wulin. Saat itulah Tang Wulin menghentikan tarikannya. Warna aneh melintas di wajah baja Wu Zhangkong. Dia menepuk bahu Tang Wulin. Di turnamen promosi kelas, kalian bertiga harus bersaing bersama. Jika Anda bisa mengerahkan kekuatan Anda pada jumlah saat ini, lalu menambahkan taktik kami, itu pasti cukup menarik. Saat Tang Wulin dan Xie Xie kembali ke asrama, mereka benar-benar kelelahan. Lupakan tentang menempa, akan menjadi keajaiban jika Tang Wulin dapat memaksa dirinya sendiri ke posisi meditasi. Mulai hari berikutnya, Tang Wulin secara eksklusif dikeluarkan dari kelas pelatihan fisik. Alasannya hanya karena kebugaran fisik Wu Zhangkong bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin. Pelatihan normal tidak berguna bagi keajaiban berbakat seperti Tang Wulin, dan akan lebih baik untuk memanfaatkan waktu pada pelatihan lain. Tapi apa yang akan dipraktikkan Tang Wulin juga tidak sederhana. Itu untuk mengontrol rumput Blue Silver miliknya. Murid-murid lain dari kelas 5 kelas 1 sudah tidak tahan lagi dengan kelas pendidikan jasmani, dan di hari ketiga, semuanya jatuh berantakan di tanah. Ini adalah kembali ke jadwal semula yaitu kelas latihan fisik di pagi hari, kemudian kelas teori dan pengetahuan di sore hari. Karena kelas pelatihan fisik dipersingkat menjadi hanya setengah hari, para siswa merasa lebih santai dan tidak ada yang mengeluh. Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue semuanya telah melalui kekuatan spiritual, dan hasilnya mencengangkan. Kekuatan spiritual Xie Xie adalah 29, yang dianggap baik untuk orang lain dalam kelompok usianya. Itu dianggap sebagai tahap yang mendekati level menengah dalam Spirit Origin. Kekuatan spiritual Tang Wulin adalah 44, yang juga dianggap dalam kisaran level menengah dari peringkat asal roh. Dia tetap diam tentang level sebelumnya. Karena tes sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan spiritualnya adalah 38, maka dalam kurun waktu yang singkat itu, kekuatan spiritual batinnya telah berkembang pesat. Kedua tingkat kekuatan spiritual mereka agak mengejutkan Wu Zhangkong. Namun, ini ringan dibandingkan dengan apa yang ditawarkan Gu Yue. Kekuatan spiritual Gu Yue adalah 119, jauh di atas peringkat asal roh. Dalam kekuatan spiritual peringkat, asal roh berada di bagian bawah. Ketika tingkat kekuatan spiritual tumbuh di atas 100, itu dianggap telah memasuki peringkat kedua, pembukaan roh. Spirit opening adalah ketika pikiran dan hati seseorang dapat berkomunikasi, artinya pikiran dan keinginan seseorang menjadi satu. Ketika seseorang mencapai peringkat pembukaan roh, saat itulah kemampuan mereka untuk mengendalikan kekuatan spiritual mereka dimulai, dan di mana seseorang dapat mulai mengendalikan kekuatan spiritual mereka untuk tujuan mereka sendiri. Seseorang kemudian akan mampu menanggung beban 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. Wu Zhangkong akhirnya mengerti bahwa jiwa bela diri Gu Yue, elementalis, mungkin sebenarnya adalah variasi langka dari jiwa bela diri tipe roh. Itu bisa dikendalikan sepenuhnya olehnya ketika kekuatan spiritual dan jiwa bela dirinya yang besar, elementalis, berkomunikasi satu sama lain. Pertempuran sistem roh Soul Master adalah salah satu tipe Soul Master yang paling langka di era modern, dan juga yang paling dicari. Ini karena mereka berpadu dengan baik dengan Misha. Hal ini mengakibatkan Wu Zhangkong meningkatkan kesadarannya akan Gu Yue. Tentu saja, proses pelatihan mereka yang sulit tidak akan berbeda dari yang lain. Seseorang akan diminta untuk berlatih lebih keras jika mereka menarik perhatian pangeran tampan yang sangat sombong. Maka, waktu seminggu segera berlalu. Tang Wulin tidak mengambil cuti untuk mengunjungi bengkel Mang Tian, jadi tentu saja dia tidak berhasil menyelesaikan tugas penempaannya. Soul Land 3 Chapter 70. Chapter 70 Tempa untukku kalau begitu. Didi, saat dia berbaring di tempat tidurnya, komunikator jiwa Tang Wulin berbunyi bip. Tang Wulin hampir melupakan masalah ini. Sebagai master jiwa, dia tidak perlu membeli listrik jiwa untuk mengisi ulang baterainya. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankannya. Komunikator menampilkan nomor tertentu. Halo, Tang Wulin menerima panggilan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara yang akrab datang dari sisi lain komunikator. Ketika dia mendengar suara ini, Tang Wulin segera menjadi waspada dan buru-buru duduk. Guru, pemilik suara itu adalah Mang Tian. Ada apa denganmu?
Anda belum menyelesaikan misi peringkat kedua bahkan setelah seminggu penuh. Mang Tian berkata dengan kasar. Tang Wulin buru-buru menjawab, bukan itu guru. Saya baru saja disibukkan dengan pelatihan dan studi saya belakangan ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk pergi ke bengkelmu, tapi aku berencana pergi besok pada hari istirahatku. Mang Tian terdiam beberapa saat. Kamu baru kelas 1, tapi kamu sudah sangat sibuk. Tang Wulin menjelaskan jalannya peristiwa yang telah dia lalui mulai dari kedatangannya. Saat dia berbicara dengan Mang Tian, baik Zhou Zhangqi dan Xie Xie mencondongkan kepala mereka ke arah Tang Wulin untuk mencari gosip. Datanglah besok, saya juga di sini sekarang. Mang Tian menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata terakhir ini. Hei, Tang Wulin, bukankah kamu bilang kamu tidak punya uang? Bagaimana Anda mampu membeli seorang komunikator jiwa? Xie Xie bertanya dengan tidak senang. Tang Wulin menjawab, ini adalah bagian dari keuntungan yang saya peroleh setelah saya bergabung dengan asosiasi. Saya tidak membelinya. Jika tidak, saya tidak akan mampu membelinya. Asosiasi apa? Zhou Zhangqi dengan penasaran bertanya. Yun Xiao juga memalingkan kepalanya dari samping dengan rasa ingin tahu. Tak perlu dikatakan, setelah latihan fisik selama seminggu penuh, tubuh semua orang menunjukkan perubahan yang jelas. Karena mereka adalah Soul Master, kecepatan pemulihan fisik mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Orang-orang biasa akan kesulitan untuk menanggung pelatihan yang keras seperti itu, tetapi untuk master jiwa seperti mereka, sebagian besar akan pulih setelah bermeditasi semalaman. Asosiasi Pandai Besi. Bakat bawaan jiwa bela diri saya tidak cukup tinggi, jadi saya mulai belajar cara menempa di usia muda. Yun Xiao bertanya dalam hati, apakah penempaan ada hubungannya dengan kekuatan konyolmu? Tang Wulin mengangguk. Xie Xie berkata, seorang pandai besi, jenis yang memurnikan logam. Tang Wulin mengangguk sekali lagi. Xie Xie berkata, lakukan dengan baik di jalan ini dan kamu akan memiliki masa depan yang baik. Saya ingat ayah saya membeli komponen inti Misha yang pernah menjadi Tousan Refined, sepertinya harganya sangat mahal. Bagaimana jika Anda memurnikan beberapa logam untuk saya setelah Anda mencapai peringkat Grandmaster? Tang Wulin dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, kamu ingin menjadi guru Misha? Xie Xie dengan bangga menjawab, tentu saja. Saya berasal dari keluarga Master Misha yang terkenal. Wajar jika saya ingin menjadi satu juga. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, baik Zhou Zhangqi atau Yun Xiao telah turun dari tempat tidur mereka dengan rasa ingin tahu yang terusik. Untuk anak muda seperti mereka, Misha adalah impiannya. Katakan padaku, beritahu aku, seperti apa Master Misha yang sebenarnya? Kualifikasi apa yang harus dipenuhi seseorang? Zhou Zhangqi mendesaknya dengan keajaiban seperti anak kecil yang sesuai dengan usianya. Xie Xie telah menjadi akrab dengan mereka beberapa hari terakhir ini, dan tidak lagi memiliki aura kesombongan. Suasana di dalam kamar mereka kini semakin harmonis. Setelah bertahun-tahun pengembangan yang tak terhitung jumlahnya, Soul Mechas telah berubah dari bingkai yang lebih kecil menjadi lebih besar dari sebelumnya selama era modern. Meskipun melalui sebuah siklus, kekuatan individu mereka telah meningkat pesat. Sebuah Misha dari Misha Master yang kuat akan memiliki ukuran yang sama dengan tubuh mereka. Bahkan dengan ukurannya yang kecil, efek amplifikasinya sangat besar. Dengan tambahan perpaduannya dengan jiwa bela diri, seseorang bisa menjadi prajurit super. Seharusnya, Misha dari God Rank Misha Masters secara pribadi diciptakan oleh tangan mereka sendiri. Tang Wulin berkata, kalau begitu bukankah itu berarti semua Master Misha peringkat dewa adalah pandai besi? Xie Xie memutar matanya. Tentu saja tidak. Ketika saya mengatakan buat, maksud saya bahwa Master Misha secara pribadi menuliskan arai ke dalam Misha mereka sehingga lebih kompatibel dengan mereka. Secara alami, jika mereka juga ahli dalam menempa, maka peringkat kompatibilitasnya akan lebih tinggi. Jadi, seberapa tinggi kemampuan menempamu? Tang Wulin ragu-ragu sejenak, tetapi dia merasa tidak bisa berbohong kepada teman-temannya. Dia sudah menganggap Xie Xie sebagai temannya sejak hari Xie Xie membela musi untuknya. Saya hampir tidak bisa menyelesaikan 1000 perbaikan, kata Tang Wulin. Yun Xiao dan Zhou Zhangxi tidak memiliki banyak pengetahuan tentang penempaan, tetapi Xie Xie yang aristokrat agak menyadari detail bidang ini. Dia bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan kamu sudah mencapai pangkat Grandmaster? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Saya belum, aku masih pandai besi peringkat 2. Wow, Yun Xiao menangis ketakutan.
Meskipun dia memiliki sedikit pengetahuan tentang penempaan, dia masih memahami peringkat profesi seperti pandai besi. Kamu baru berusia 9 tahun namun kamu sudah mencapai peringkat kedua dalam perdaganganmu. Harus dinyatakan bahwa pengrajin tingkat 2 sudah mampu menghidupi diri mereka sendiri dan bertahan dalam pergaulan mereka. Mereka semua masih anak-anak, tetapi mereka mengerti bahwa bahkan jika jiwa bela diri Tanggulin hanyalah Blue Silver Grace, sebagai pengrajin peringkat kedua, situasinya sama sekali berbeda. Ada lompatan kualitatif antara pengrajin tingkat 2 dan pengrajin tingkat ketiga. Begitu seseorang mencapai peringkat ketiga, mereka akan melewati ambang batas antara rakyat jelata dan kelas atas. Selain itu, begitu mereka mencapai peringkat kelima, mereka akan dianggap sebagai salah satu elit masyarakat, terlepas dari perdagangan mereka. Pada peringkat itu, mereka akan menerima gelar ahli-ahli. Mata Xie berputar ketika dia menyadari dan melingkarkan lengan di leher Tanggulin. Tanggulin, kita bersaudara, bukan? Tanggulin dengan tidak senang meliriknya. Dengan tidak ada yang bisa ditawarkan sambil menyembunyikan niat jahat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Katakan saja secara langsung. Xie tertawa nakal, aku tidak merencanakan apapun. Bagaimana jika Anda membantu saya menempa komponen Mesia di masa depan? Bagaimana dengan itu? Saya pasti akan membayar Anda harga pasar. Tanggulin dengan tidak percaya berkata, untuk apa kau membutuhkanku? Tidak bisakah kamu pergi ke asosiasi pandai besi dan langsung mengeluarkan permintaan? Itu juga akan menjadi harga pasar. Xie menatapnya dengan takjub. Sepertinya kamu belum memiliki pemahaman yang baik tentang industri pandai besi. Apakah menurut Anda hanya karena tugas diberikan, dijamin akan diambil? Ada sangat sedikit pandai besi di peringkat Grandmaster dan di atasnya, dan orang-orang yang bersedia untuk 1000 memperbaiki sesuatu bahkan lebih sedikit lagi. Tidak sembarang orang bisa mengeluarkan tugas. Untuk mengganti semua komponen lama ke versi Tousan Refined untuk Mesia ayah saya, dibutuhkan tidak kurang dari 4 tahun. Dan itu adalah hubungan baik yang dia miliki dengan asosiasi pandai besi. Anda dapat melakukan 1000 pemurnian sekarang, dalam beberapa tahun, Anda akan mencapai peringkat Grandmaster. Jika Anda menjadi pandai besi pribadi saya, bukankah saya bisa mendapatkan Mesia 1000 murni lebih cepat lagi? Itu adalah simbol dari seorang bangsawan sejati. Setelah mendengar dia berbicara, mata Yun Xiao dan Zhou Zhangqi berbinar. Tanggulin mengangguk tanpa daya. Baik, saya akan membantu kalian setelah saya mencapai peringkat itu. Saudara yang baik, Xie dengan erat memeluknya sebelum dengan keras menyatakan, mulai hari ini, Tanggulin berada di bawah perlindungan Xie. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan menjawab belati naga cahayaku. Keke, Yun Xiao terbatuk, kamu harus menunggu sampai kamu bisa mengalahkan Gu Yue sebelum mengucapkan kata-kata seperti itu. Soul Land 3 Chapter 71. Chapter 71 Latihan Palu. Ketika Gu Yue disebutkan, Xie tidak bisa menahan nafas. Minggu ini, dia telah berkompetisi melawan Gu Yue lebih dari sekali atau 2 kali. Meskipun dia hampir tidak bisa menerimanya, dia harus mengakui bahwa dia tidak bisa mengalahkan Gu Yue di levelnya saat ini. Kontrol Gu Yue atas 6 elemen hanya melibatkan terlalu banyak permutasi, hampir tidak ada pola atau ritme di belakangnya. Selain itu, efek amplifikasi dari skill jiwa pertamanya, Elemental tidak membuatnya bahkan dalam pertempuran gesekan kekuatan jiwa, dia masih tidak bisa menandingi Gu Yue. Tanggulin berseru, hei, ini sudah larut, kita semua harus memulai meditasi kita. Saya harus bertemu dengan guru besok, jadi saya tidak akan bersekolah. Intermediate Academy beristirahat sekali setiap minggu, dan siswa diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka suka selama periode waktu ini. Tanggulin tidak punya waktu untuk menyelesaikan tugasnya menempa besi naga langit dan merasa cemas karenanya. Kedatangan Mang Tian datang sebagai kebetulan, dia ada di sana untuk menyelesaikan tugasnya juga. Pagi selanjutnya, Tanggulin keluar dari akademi setelah sarapan, bergegas menuju bengkel tempa Mang Tian. Ding ding dang dang, suara keras bisa terdengar dari bengkel tempa, meskipun Tanggulin belum masuk. Guru, Tanggulin menggunakan kuncinya untuk membuka pintu dan memasuki bengkel tempa. Dia menemukan Mang Tian yang agak sibuk. Mang Tian memandang ke arahnya. Anda cukup bersemangat. Sepertinya Anda telah berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Tanggulin menggaruk kepalanya dengan gelisah. Tapi, blacksmithing. Mang Tian melambaikan tangannya. Kamu sudah bisa melakukan 1000 perbaikan. Itu sudah sebaik dipromosikan ke panggung berbeda.
Hal seperti itu tidak dapat ditingkatkan hanya melalui latihan. Berkenaan dengan usia Anda saat ini, berlatih lebih keras untuk meningkatkan kekuatan jiwa Anda masih yang paling penting. Jadi, tidak ada kesalahan dalam tindakan Anda. Tapi mulai sekarang, datanglah ke sini setiap akhir pekan. Oke, pergi dan ganti pakaianmu. Saya akan membantu Anda membiasakan diri dengan penggunaan Thousand Refined Heavy Silver Hammers. Anda dapat menyelesaikan tugas Anda nanti sore. Mang Tian tidak bisa memaksa dirinya untuk mempertahankan sikap dingin terhadap muridnya. Ketika dia mencoba mendapatkan nomor kontak muridnya dari Grandmaster Chen Yue, dia direcoki tanpa henti oleh Chen Yue untuk jangka waktu yang lama. Bahkan Presiden pun berinisiatif mendekatinya secara pribadi untuk itu. Meskipun posisi rendah kota Issea di seluruh benua, Mu Chen masih salah satu dari 10 Saint Craftsman hebat di benua itu. Status seperti itu tidak hanya dalam dunia pandai besi. Dia adalah karakter bergengsi di seluruh benua. Jika bukan karena istrinya warga Issea City, dia tidak akan datang ke sini. Kemarin, Mu Chen menyarankan bahwa jika Tang Wulin memiliki pertanyaan tentang apapun dalam studinya, dia dengan senang hati akan membantunya. Bagaimana ini tidak mengejutkan dan menyenangkan Mang Tian. Namun, baginya ajarannya sendiri untuk Tang Wulin sudah cukup. Dia juga memiliki pikiran egoisnya sendiri. Jika dia menyerahkan Tang Wulin ke Mu Chen sekarang, siapa yang akan dianggap sebagai guru sebenarnya di masa depan? Inilah mengapa Mang Tian tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk menampilkan keseluruhan kemampuannya dengan Thousand Refinements dan langsung melanjutkan ke pengrajin peringkat ketiga. Bakat Tang Wulin dalam pandai besi tidak hanya didasarkan pada kekuatan ilahi bawaannya. Meskipun jarang memiliki kekuatan ilahi bawaan, itu masih mungkin. Namun, kemampuan sebenarnya yang dibutuhkan untuk bangkit dan menjadi pandai besi terbaik tidak hanya berdasarkan itu. Semakin tinggi pangkat seorang pandai besi, semakin besar pentingnya pemahaman dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan seseorang. Ketika mereka mencapai tahap selanjutnya, tidak mungkin mencapai terobosan tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Mang Tian adalah salah satu contohnya. Jika bukan karena persyaratan itu, dia akan cukup percaya diri untuk mencapai peringkat Saint Craftsman. Kekuatan bawaan Tang Wulin mengimbangi kekuatan jiwanya yang tidak mencukupi. Lebih penting lagi, anak ini memiliki tingkat pemahaman manusia super. Dia memiliki kemampuan untuk memasuki kondisi fokus ekstrim selama setiap sesi pemalsuan. Apalagi saat dia melakukan 1000 perbaikan. Disinilah dia bisa memahami kehidupan yang tersimpan di dalam logam. Mang Tian teringat masa lalu. Hanya ketika dia menjadi pandai besi peringkat 4, dia kadang-kadang berhasil memasuki keadaan itu. Karena itu, Tang Wulin berbakat dalam banyak aspek pandai besi. Dengan ketekunan dan tekadnya, Tang Wulin tidak mengendur dalam 3 tahun ini, dan ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk dirinya sendiri. Anak yang patuh ini, Mang Tian tidak mau mengirimnya ke orang lain. Mang Tian berniat membudidayakan Tang Wulin ke peringkat pengrajin master sebelum mengizinkannya untuk mengungkapkan kemampuan penuhnya. Sampai saat itu, Mang Tian bersumpah tidak akan membiarkan muridnya direnggut lagi. Setelah mengganti pakaiannya, Tang Wulin memulai latihan penempaannya pada sebongkah logam biasa dengan Thousand Refined Heavy Silver Hammers miliknya. Saat dia mulai, ada sedikit keributan karena efek stack hammers. Namun, palu ini ditempa melalui pengorbanan darahnya. Setelah berlatih dengan palu ini, dia telah bekerja pada keadaan di mana dia disinkronkan dengan palu. Meskipun mirip dengan Thousand Refined, jika seseorang menggambarkan dia dan palu tungsten sebagai dua jantung yang berdetak menjadi satu, maka palu heavy silver yang ditempa menggunakan pengorbanan darah ini telah menciptakan hubungan antara hati dan jiwanya. Perasaan ini aneh, karena menenangkan dan tak terlupakan. Ketika dia tenggelam dalam tahap seperti itu, penggunaan Thousand Refined Heavy Silver Hammers tidak akan menjadi masalah sama sekali. Ketika Mang Tian mengamati dengan cermat, serangan muridnya cukup sederhana. Dia menyaksikan Tang Wulin bekerja dalam keadaan konsentrasi yang dalam, dengan matanya bersinar saat mereka memantulkan percikan api yang ditembakkan dari palu perak berat. Mang Tian tidak bisa menahannya karena desahan yang dalam keluar darinya. Setelah menyelesaikan Thousand Refinements, kecerdasan anak ini akhirnya muncul dengan sendirinya. Sampai senja, Tang Wulin dengan terampil menempa Sky Dragon Iron dengan Thousand Refined Heavy Silver Hammers miliknya. Penyelesaiannya menandai akhir dari latihan hari ini. Ayo pergi, saya akan menemani Anda ke Asosiasi Pandai Besi untuk menyerahkan tugas Anda. Kemudian Anda dapat menerima tugas kedua Anda. Anda bisa menyelesaikannya selama istirahat minggu depan, dan kemudian mengirimkannya. Mang Tian memberitahunya. Iya, Tang Wulin menjawab dengan cepat.
Mang Tian diam-diam berpikir bahwa dengan adanya waktu penyangga seminggu, tidak ada yang akan mencurigai kemampuan penempaan Tang Wulin yang sebenarnya. Asosiasi Pandai Besi jauh lebih sibuk pada malam hari daripada pada siang hari. Mang Tian membawa Tang Wulin langsung ke lantai 2 untuk menyampaikan tugasnya dan untuk spesialis asosiasi untuk memeriksa item tugas sebelum memberikan imbalan kepada Tang Wulin. 20.000 koin federasi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menerima uang dalam jumlah besar dan dia memberikan koin itu kepada Mang Tian. Guru, untukmu. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Setelah mencapai peringkat kedua, dan dari sudut pandang tertentu, Anda telah menyelesaikan magang Anda. Ini hakmu. Tang Wulin menjawab, tapi aku telah menggunakan bengkel tempamu. Wajah Mang Tian menunjukkan senyuman. Apa menurutmu aku keberatan? Selain itu, ketika orang tuamu pergi dalam perjalanan bisnis, mereka memberitahu saya bahwa kamu tidak perlu menelepon ke rumah. Oh, baik. Meskipun Tang Wulin tahu dia jauh dari tujuannya, masih ada perasaan gembira di dalam hatinya dengan perolehan 20.000 koin federasi ini. Kerja keras mendatangkan kekayaan dan kemuliaan. Uang ini diperoleh hanya melalui kerja kerasnya. Setelah mengumpulkan tugas peringkat kedua lainnya, dia meninggalkan asosiasi bersama Mang Tian. Guru, saya akan mentraktir Anda makan. Tang Wulin melompat keluar dengan saran ini. Mang Tian menggelengkan kepalanya. Kamu bisa makan di akademi. Guru punya beberapa hal lain. Anda harus ingat untuk pergi ke tempat guru Anda setiap minggu untuk Smith. Setiap bulan, Anda harus menghasilkan beberapa ribu produk olahan. Guru akan meninggalkan beberapa materi untuk Anda di lokakarya. Produk Tousan Refined itu akan menjadi biaya untuk menggunakan bengkel tempaku. Iya. Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu. Soul Land 3 Chapter 72. Chapter 72 turnamen promosi kelas dimulai. Dengan efek Stack Hammers dari Tousan Refined Heavy Silver Hammers, tingkat kesulitan dari Tousan Refinements sekarang jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Hari-hari segera berlalu. Selama 6 hari dalam seminggu, dia akan bekerja keras untuk berkultivasi. Di hari yang tersisa, dia akan menempa. Saat ini, Tang Wulin, bersama dengan Gu Yue dan Xie Xie, berada di dalam kantor Wu Zhangkong. Dia memberitahu mereka bahwa pertandingan pertama turnamen promosi kelas akan dimulai minggu berikutnya. Sebelum Tang Wulin menyadarinya, 2 bulan telah berlalu. Selama 2 bulan terakhir ini, setiap orang telah berubah lebih dari sedikit. Perubahan yang paling penting adalah bahwa di bawah pelatihan khusus Wu Zhangkong, ketiganya telah saling memahami satu sama lain, menyebabkan hubungan mereka menjadi jauh lebih harmonis sekarang. Gu Yue tanpa diragukan lagi adalah yang terkuat di antara mereka bertiga. Bahkan ketika dia berusaha sekuat tenaga, Xie Xie tidak dapat menutup celah di antara mereka sedikit pun. Kekuatan jiwa Xie Xie, bagaimanapun, secara mengejutkan tumbuh ke peringkat 19 selama 2 bulan terakhir. Setelah 1 peringkat lagi, dia akan dapat menerima cincin jiwa kedua dari jiwa roh 100 tahunnya, sehingga menjadi Grandmaster jiwa. Kekuatan jiwa Gu Yue telah meningkat 2 dan mencapai peringkat 17. Meskipun dia memiliki rumput Blue Silver sebagai jiwa bela dirinya, Tang Wulin bekerja keras setiap hari untuk meningkatkan kontrol jiwa bela dirinya sementara juga menggunakan teknik meditasi tingkat yang lebih tinggi saat ia menjalani pelatihan Wu Zhangkong. Ini telah memungkinkan kekuatan jiwanya meningkat 1 peringkat ke peringkat 12. Menurut kecepatannya saat ini, dia pasti bisa mencapai peringkat 20 sebelum dia lulus dari akademi menengah. Dengan kesadaran dirinya yang melimpah, Tang Wulin tidak repot-repot membandingkan dirinya dengan Xie Xie dan Gu Yue, malah benar-benar puas dengan kemajuannya. Guru, siapa yang dikirim oleh kelas 4 untuk bertempur dengan kita? Apakah Anda memiliki datanya? Xie Xie dengan penuh semangat bertanya pada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong dengan dingin menjawab, jika kalian membutuhkan data tentang kelas 4 yang sangat sedikit itu untuk mengalahkan mereka, apakah Anda masih dapat dianggap sebagai murid saya? Anda hanya memiliki 1 misi selama turnamen minggu depan, hancurkan lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Iya, ketiganya berseru. Wu Zhangkong berkata, turnamen promosi kelas akan segera dimulai. Akan ada 1 pertempuran sehari sampai turnamen berakhir. Saya akan memberi kalian target memenangkan jalan Anda ke kelas 4. Menang sampai kelas 4. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mata Tang Wulin dipenuhi dengan keterkejutan sementara Xie Xie tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya terlepas dari kepercayaan dirinya. Harus diketahui bahwa individu berbakat dari kelas 4 sudah mendapatkan cincin kedua mereka.
Faktanya, bahkan ada 2 cincin jiwa Grandmaster di kelas 3. Namun, mereka baru duduk di kelas 1 dan ditugasi bertarung hingga kelas 4. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh menjawab, yang saya bicarakan adalah kelas 1 kelas 4. Kalahkan kelas 1 dari kelas 4 dan Anda semua akan menerima hadiah. Jika tidak, saya akan membuang semua pencapaian kelas Anda. Xie dengan menantang berkata, Guru, bukankah ini terlalu kasar? Wu Zhangkong berkata, jika Anda merasa kasar, maka Anda dapat mundur. Hanya Wulin dan Gu Yue yang akan bersaing. Bagus, saya tidak ingin anak yang tersisa ini, kata Gu Yue dengan ketidakpedulian saat dia bermain dengan jarinya. Kamu, Xie berbalik untuk menatapnya. Karena Gu Yue selalu menekannya dengan kekuatannya, Xie memperlakukannya dengan permusuhan dari awal sampai akhir. Gu Yue memiringkan kepalanya dan balas menatapnya. Kamu tidak bisa menerima ini. Xie memandang Tang Wulin, yang berkata, guru tidak pernah berubah pikiran setelah memutuskan sesuatu sebelumnya. Lebih baik jika Anda melakukan yang terbaik, anak muda. Mata Wu Zhangkong berbinar saat dia mengungkapkan senyuman. Dia sangat senang dengan ketiga muridnya ini. Meskipun bakat bawaan Tang Wulin kurang, kekuatan ilahi bawaannya lebih dari sekadar untuk itu. Apalagi, Tang Wulin selalu berusaha sekuat tenaga. Meskipun mereka berdua meningkat 1 peringkat jiwa, akan salah jika membandingkan Tang Wulin dengan Xie. Dibandingkan dengan Xie, Tang Wulin telah berusaha lebih keras untuk 1 peringkat itu. Selain itu, tampaknya setelah Blue Silver Grace-nya bermutasi menjadi varian, sekarang tampaknya benar-benar layak. Meskipun tampaknya tidak bisa lagi berevolusi, jika itu benar-benar berkembang setelah dia mendapatkan cincin keduanya, maka ada kemungkinan itu menjadi jiwa bela diri tingkat tinggi. Baik-baik saja maka, kami akan mulai dengan pelatihan hari ini. Tang Wulin, berpartner dengan Xie dan hadapi Gu Yue. Xie mengungkapkan senyum nakal dan kemudian dengan bangga berkata kepada Gu Yue, Yue, perhatikan bagaimana kakak menempatkanmu di tempatmu. Gu Yue dengan dingin menatapnya. Kamu akan membayar untuk caramu memanggilku. Dengan demikian, pelatihan khusus hari itu dimulai. Kelas Promotion Turnamen merupakan acara akbar untuk Issei Academy dan diadakan setiap tahun. Ini karena turnamen promosi kelas adalah satu-satunya acara di mana seluruh akademi berpartisipasi. Akademi lanjutan memiliki turnamen promosi kelas divisi lanjutan mereka sendiri, menjaga acara mereka terpisah dari turnamen akademi menengah. Mereka akan memamerkan siswa mereka yang paling luar biasa di turnamen dan kota akan mencatat info mereka dan mengarsipkannya. Adapun turnamen promosi kelas yang akan datang, sangat penting untuk mendapatkan rekomendasi untuk memasuki akademi kelas atas di masa depan. Imbalannya juga sama dermawannya. Kelas yang memperoleh hasil luar biasa di turnamen tidak hanya akan mendapatkan perubahan peringkat, tetapi guru yang bertanggung jawab juga akan menerima pujian. Hasilnya, turnamen promosi kelas telah menjadi simbol kehormatan dan kemuliaan selama bertahun-tahun. Dikalahkan oleh kelas peringkat bawah dianggap memalukan, sementara mengalahkan kelas peringkat lebih tinggi dianggap mulia. Alasan turnamen diadakan 3 bulan setelah kelas dimulai adalah untuk memberikan waktu yang cukup kepada para guru untuk memilih siswa yang akan berpartisipasi, dan juga untuk menyediakan waktu yang cukup untuk merencanakan taktik mereka. Ada angin sedang bertiup dan matahari yang indah bersinar pada hari ini. Langit biru tanpa awan sejauh mata memandang. Sebuah panggung kompetisi berdiri di tengah-tengah bidang divisi menengah. Meski dinamakan tahap kompetisi, sebenarnya itu hanya pelat besi setebal 10 cm dengan diameter 100 meter. Itu menempati sebagian besar area lapangan, dan ada banyak perangkat penghalang jiwa yang mengelilinginya, menjaga dari potensi kecelakaan yang mungkin terjadi selama pertandingan. Hari ini adalah hari pertama turnamen. Demi tidak mengganggu proses belajar para siswa, turnamen tersebut diadakan setelah jam sekolah. Saat itu, bel berbunyi menandai berakhirnya hari sekolah. Siswa mulai berhamburan keluar gedung sekolah. Meskipun demikian, hanya sedikit yang menuju ke tahap kompetisi. Untuk pertandingan antara kelas 5 dan kelas 4 dari siswa kelas 1 yang baru, bagaimana mungkin itu layak untuk disaksikan? Para siswa kelas atas memandang pertandingan seperti ini dengan jijik. Mereka tidak akan datang untuk menonton pertandingan sampai hari berikutnya, ketika kelas 3 kelas 1 naik ke atas panggung. Setelah bel berbunyi, para siswa kelas 5 kelas 1 berbaris rapi dan berjalan ke lapangan, berdiri di samping. Setelah 3 bulan pelatihan khusus, kelas 5 memiliki aura yang sama sekali berbeda tentang mereka sekarang.
Meskipun bakat mereka tidak luar biasa, di bawah instruksi Wu Zhangkong, stamina mereka telah membuat kemajuan luar biasa dan kekuatan jiwa mereka juga meningkat pesat. Para siswa dari kelas 4 kelas 1 tiba berpasangan dan bertiga beberapa saat kemudian. Sepertinya mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan pertandingan itu. Seorang guru pendek dan gagah berjalan ke sisi Wu Zhangkong sambil tersenyum lebar. "Guru Wu, murid-murid Anda cukup bagus. Aku hampir mati karena betapa tertibnya barisan mereka. Murid-murid kelas 4 saya sangat tidak disiplin. Karena itu, mulailah dengan lunak di kelasku 4 hari ini. Meskipun kami mungkin tidak dapat dipromosikan ke kelas 3, Anda harus membantu kami mempertahankan posisi kami sebagai kelas 4. Wu Zhangkong menatapnya sekilas sebelum mengembalikan pandangannya ke depan, memperlakukannya sepenuhnya sebagai udara.